Saudara siap diberkati pagi ini? Kalau saya tanya kepada saudara, siapakah aku? Kalau saya tanya kepada saudara, siapakah saudara? Jawabnya apa? Siapa saudara? Linda. Siapa saudara? Kenapa saya bertanya? Ada kan film ya, filmnya siapa tuh? Yang Jackie Chan punya film tuh, Who Am I? Kenapa saya tanya siapa aku ini? Karena judul firman Tuhannya itu tentang krisis identitas. Krisis identitas, kenapa saya ambil judul ini? Apa bukti manusia sekarang tuh mengalami krisis identitas? Saya ambil satu foto, bukan foto, gambar ya, lukisan zaman dulu. Gambar Raja Salomo. Salomo ini mewakili kesuksesan dalam segala hal. Ya, dia raja, artinya dia punya kedudukan yang paling tinggi di negaranya. Dan dia jadi raja bukan hanya sekedar karena bapaknya raja, karena keturunan. Tetapi dia menjadi raja atas kehendak Allah. Dan dia menjadi raja menggantikan ayahnya di satu daerah yang adikuasa, yang luar biasa, yang sangat terkenal. Terkenalnya bangsa Israel bukan karena Daud rajanya, tetapi karena bangsa-bangsa sekeliling mengakui siapa Allahnya mereka. Dan kalau saudara baca Raja Salomo itu, dia raja yang kaya raya. Wah, tidak ada yang sekaya dia. Dan Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Tidak ada raja sebelum dan sesudah dia, kata Alkitab di zamannya, yang mencatat, yang memiliki hikmat seperti Salomo. Karena keluar biasaan Raja Salomo, itu banyak raja-raja dari negeri yang jauh datang berkunjung untuk menyaksikan secara langsung kehebatan Salomo. Dan ada satu yang terkenal yang dicatat Alkitab, Ratu Negeri Sheba. Ketika dia datang di hadapan Salomo, dia berkata, ternyata apa yang aku dengar tentang engkau ya Raja Salomo jauh sekali dari apa yang aku lihat langsung. Artinya kesuksesan Salomo dengan hikmat, dengan kekayaan dan segala yang dia miliki, itu tanda kutip tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Amin saudara. Mau jadi seperti Salomo? Mau jadi seperti Salomo? Mau gak jadi seperti Salomo? Mau atau tidak? Ini kalau malaikat bilang aku tunggu nih, kalau ada yang ya langsung tak jawab. Tiba-tiba celing, saudara jadi seperti Salomo. Sudah di atas singgasana, ada banyak perempuan-perempuan kalau dia laki. Mau gak? Amin. Nah saudara yang kekasih, tahu gak awal mula dan alasan apa kenapa Salomo mendapatkan semua itu? Salomo dia tidak berdoa, Tuhan kasih aku kekayaan. Tolong aku supaya menggantikan ayahku sebagai raja. Itu gak ada ditulis Alkitab. Alkitab cuma mencatat satu hal. Ketika Salomo sudah selesai membangun bait Allah, dia sujud menyembah dan berdoa. Dan isi doanya yang sangat terkenal yang dicatat Alkitab. Tuhan, Engkau percayakan aku menjadi pemimpin. Engkau percayakan aku umat-Mu negara yang besar ini. Engkau percayakan aku dengan tanggung jawab yang besar. Hanya satu doaku ya Tuhan.
berikan aku hikmat supaya aku bisa mengembalakan rakyat ini yang Tuhan titipkan. Itu kalau pakai bahasa yang kita bisa pahami secara sederhana. Dan ternyata isi doanya Salomo itu memukau hati Allah. Allah berdecak kagum dan berkata, "Wahai Salomo, kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta supaya musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Kamu minta hikmat. Karena permintaanmu seperti ini, aku kasih bonus kekayaan, kelimpahan, kehormatan. Aku kasih sebagai bonus kepada kamu." Salomo ketika dia lantik menjadi seorang raja, dia tidak pernah membayangkan kemasyhuran itu. Dia tidak pernah membayangkan akan punya istri dan selir yang jumlahnya 1000 orang. Itu gak ada dalam pikiran dia. Dia tidak akan membayangkan semua raja-raja ratu dari negeri jauh akan datang melihat dia secara langsung. Karena penasaran. Gak ada itu di pikiran Salomo. Yang ada di pikiran Salomo, Tuhan, dengan tanggung jawab yang kau beri, kasih aku hikmat untuk menggembalakan orang-orang yang kamu titipkan di negeri ini. Manusia zaman sekarang termasuk orang-orang percaya. Kenapa saya bilang ada krisis identitas? Karena yang dikejar manusia sekarang itu kemasyhuran. Kalau kerja maunya karir sampai top. Jadi top leader. Kalau kaya maunya duit itu tambah banyak semaksimal mungkin. Dalam segala apapun pengen yang terbaik. Betul apa benar? Dan mengejar itu intinya apa? Cuman satu. Kepuasan diri supaya dihargai oleh orang lain. Betul apa benar? Itu orang yang krisis identitas. Hanya mencari pengakuan manusia lain. Makanya orang kenapa kejar kekayaan? Kamu makan satu hari cuma 3 kali, sekali makan 1 piring, paling banter 2 piring. Kenapa ada orang sudah kaya raya harus korupsi? Cuman satu, dengan uang banyak dia merasa aku semakin dihargai orang lain. Saudara kalau pergi ke mall yang besar, ada tawaran-tawaran minyak wangi mungkin yang harganya bisa sampai jutaan rupiah. Kalau saudara masuk, maaf ya tampangnya kere, gak ada sela SPG yang nawarin saudara. Tetapi kalau saudara mungkin parlente, padahal kantongnya kagak ada isi, gak punya apa-apa, pas aja pakai baju parlente datang, itu langsung dinawari semua SPG samperin saudara. Kenapa? Karena manusia itu hanya melihat visi. Itulah sebabnya karena adanya krisis identitas, orang mengejar kekayaan, kehormatan. Bukan soal dapat uang supaya sekedar punya makan. Bukan sekedar punya rumah supaya ada tempat tinggal. Tetapi itu menjadi nilai diri. Aku punya rumah gak sekedar tempat tinggal, tetapi rumah itu memberikan aku nilai yang wah terhadap sesamaku. Kalau aku punya kendaraan, kendaraanku harus menambah nilai diriku. Kalau aku memakai sesuatu di dalam diriku ini yang bergantung-gantung, itu harus membuat aku ada nilai di hadapan seseorang. Saudara ngalami seperti itu? Makanya kalau ada orang yang puji kan, wow masa sih? Tapi kalau ada orang yang kritik, padahal saudara sudah maksimal mempersiapkan dandanan, ada yang kritik, pasti hatinya kecewa. Ibu-ibu betul apa benar? Saya punya kesaksian bahwa krisis identitas diri itu semua orang mengalami, termasuk saya ya. Itu bahasa kasarnya kita ada latar belakangnya virusnya itu virus Lucifer, yaitu kesombongan. Itu aja yang membuat manusia mengalami krisis identitas. Karena ada kesombongan. Artinya siapapun kita, mau hamba Tuhan, mau jemaat, kita punya yang namanya krisis identitas. Itulah sebabnya kita dengar firman Tuhan pagi ini. Amin. Pertanyaan, siapakah aku? Ini apa saudara? Akte kelahiran. Siapa yang tidak punya akte kelahiran? Saya lahir baru beberapa hari lahir, akte kelahiran saya sudah keluar.
Suami saya waktu menikah dengan saya mau urus pernikahan ternyata tidak punya akte kelahiran. Akhirnya orang kalau mau urus surat-surat yang penting itu membutuhkan akte, cuman satu, dia datang ke kantor desa minta surat akte kenal lahir. Kenapa? Karena akte kelahiran itu sangat penting. Saya mau tanya, di dalam akte kelahiran apa aja yang tertulis di situ? Yang pertama, nama dulu dong. Yang kedua, tanggal lahir. Yang ketiga, nama orang tua. Yang keempat, tempat lahir, tanggal lahir. Ini sebenarnya akte kelahiran menunjukkan identitas diri. Siapa kita? Jadi akte kelahiran aja ini bukan kebetulan, tetapi dari zaman bahela Tuhan sudah izinkan ini ada. Untuk apa? Menunjukkan identitas diri seseorang tuh siapa. Ya. Nah, kita mau belajar. Yang pertama, siapakah aku? Aku adalah manusia. Amin. Saudara manusia? Ada yang bukan manusia di sini? Manusia jadi-jadian maksudnya. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Amin. Nah, kalau saudara punya anak masuk grup gereja yang grup kita apa namanya? Super Kids, itu ada renungan setiap hari dan selama 1 bulan kemarin itu menunjukkan identitas diri siapa dengan bahasa yang anak bisa pahami. Betul ya? Karena sekarang kalau saudara lihat di jalan-jalan, di umum-umum, itu ada laki, ada perempuan, ada setengah laki, ada setengah perempuan. Dan anak-anak yang lahir, anak-anak kita, cucu-cucu kita lahir, itu akan menjadi pandangan yang biasa depan mereka. Mereka lahir sudah ada seperti itu. Dan mereka mengalami yang namanya krisis identitas. Gak bisa bedain laki, gak bisa bedain perempuan. Kita sekarang yang zaman dulu hidup, masih tahu laki perempuan itu kita bilang gila. Tetapi anak-anak yang lahir zaman sekarang, anak-anak kita yang masih di bawah 5 tahun sekarang, bagi mereka bukan gila, itu hal biasa. Udah lihat perempuan sama perempuan dinikahkan, laki sama laki ciuman, itu di depan mata mereka. Sadar nggak Bapak Ibu? Amin. Makanya tuh yang belum nikah atau mau punya anak banyak, dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa ngajar kebenaran. Jadi kalau nggak punya anak bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena pengaruh jahat lebih banyak lagi kalau orang tua nggak ngerti kebenaran, anakmu yang hancur. Amin. Kejadian 2 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Yang pertama, saya adalah manusia, saya perempuan. Saudara adalah manusia, saudara yang laki adalah laki, saudara adalah perempuan yang perempuan. Itu identitas kita yang dicatat oleh Alkitab menurut kelaminnya. Jadi tidak ada yang setengah laki, yang setengah perempuan. Ya. Yang kedua, manusia memiliki roh yang berasal dari Allah. Siapakah aku? Aku adalah manusia, di mana manusia itu memiliki roh yang dari Allah. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia dengan binatang-binatang, hewan-hewan darat itu sama diciptakan di hari yang ke-6. Simpanse, monyet, orang hutan tuh hari yang ke-6. Dan simpanse ada yang didandan cantik, pakai baju. Tetapi secantik-cantiknya dia, sejelek-jeleknya manusia, tetap berbeda, manusia tetap yang paling mulia. Kenapa? Karena ada roh yang berasal dari Allah. Roh dalam diri manusia itulah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang kekal. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ada kutukan. Manusia harus mengalami kematian. Tetapi mati itu hanya tubuh fisik kita.
Karena tubuh fisik berasal dari debu. Roh yang di dalam kita, Kejadian 2 ayat 7, hembusan nafas Allah yang membuat manusia ada roh di dalam dirinya itu tidak akan pernah mati. Amin. Makanya karena kutukan manusia harus mati, Alkitab mencatat dari debu kembali kepada debu. Tetapi rohnya tidak akan pernah mati. Dan setelah Yesus menyelesaikan masalah dosa di atas kayu salib, manusia punya kesempatan untuk kembali menjadi manusia sesuai rancangan Allah, yaitu hidup kekal. Manusia yang tubuhnya dikubur kembali jadi debu, rohnya yang tidak bisa mati, itu akan mengenakan tubuh yang baru. Amin. Tubuh yang cantik, tubuh yang ganteng, yang tidak akan keriput, yang akan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Makanya Paulus bilang manusia jasmani ini akan semakin merosot, tetapi biar manusia batinnya, rohani kita tuh semakin dibaharui. Kenapa? Karena itu nggak bisa mati. Karena itu akan tembus kepada kekekalan. Amin. Nah, saudara duduk manis, dengar firman, mengerti firman, mau melakukan firman, kamu sementara membahas manusia, rohmu itu semakin dipercantik, diperganteng. Dan itu akan tembus kepada kekekalan. Amin. Yang kedua, siapakah aku? Aku adalah orang percaya. Saudara percaya kepada Yesus? Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara percaya kepada Tuhan? Haleluya, aku percaya. Tapi aku lagi ngantuk, Bu Pendeta. Nanti ada kopi di luar sebentar ya. Yohanes 1 ayat 12, baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Yohanes 1 ayat 1, firman jadi manusia dan dia datang ke dunia kepada kepunyaannya. Artinya manusia itu ciptaannya, tetapi manusia menolak Allah. Ayat 12, tetapi siapa yang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara pernah berpikir enggak, saudara bisa beragama Kristen, itu kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara memang lahir dari keluarga Kristen. Mungkin saudara jadi Kristen karena menikah. Mungkin saudara jadi Kristen karena ada orang yang menginjili saudara. Mungkin saudara jadi Kristen karena menerima mujizat Tuhan. Sehingga sekarang beragama Kristen. Saya bilang itu kasih karunia Allah. Amin. Saudara bangga gak jadi orang Kristen? 7 miliar lebih manusia sekarang. Apakah semuanya Kristen? Enggak. Apakah orang yang bukan Kristen, ada 1000 orang misalnya yang bukan Kristen, apakah semua mereka ketika diinjili menerima Yesus dalam hidupnya? Enggak. Apakah semua orang yang mengalami mujizat Tuhan lewat KKR di gereja, lewat hamba Tuhan orang Kristen, apakah semua jadi orang Kristen? Tidak. Artinya apapun alasan saudara, kalau saudara beragama Kristen hari ini, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Dan ketika saudara percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diberi hak istimewa. Saudara diberi kuasa, itu dalam bahasa asli hak istimewa. Untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Artinya predikat anak Allah itu tidak diberikan kepada semua manusia. Yesus mati untuk menghapus semua dosa manusia. Manusia dari Adam sampai manusia terakhir, dosanya Yesus selesaikan di kayu salib. Tetapi yang punya kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan semula menjadi anak-anak Allah, hanya mereka yang diberi kuasa.
Siapa yang diberi kuasa? Mereka yang membuka hatinya. Mereka yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Siapa mereka? Saya dan saudara. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Galatia pasal 3 ayat 6. Baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara nggak jadi Kristen, saudara tidak punya jalan untuk mendapat predikat sebagai anak Allah. Jadi ketika hari ini saudara beragama Kristen, dengan mulut saudara bilang, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dapat kuasa itu untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Pertanyaan saya, buka mata, buka telinga. Apakah semua orang Kristen layak disebut sebagai anak-anak Allah? Tidak. Apakah hidupmu, hidup saudara layak mendapat predikat sebagai anak Allah? Layak enggak? Halo? Apakah semua orang Kristen layak disebut sebagai anak Allah? Tidak. Wah, pede banget. Siapa? Ingatan tangga. Itu Yohanes masuk penjara. Tuh Matius ada di penjara. Itu si Yeskiel nipu saya. Semua dosa orang tuh, makanya layak gak orang Kristen? Enggak. Giliran ditanya, apakah saudara layak disebut sebagai anak-anak Allah? Dengan malu-malu. Kita lihat ya. Biar kagak salah menilai. Karena saya baca satu gambar tuh ada begini. Manusia itu kalau ada masalah, dia menempatkan perasaannya untuk masalahnya dia. Tetapi dia menempatkan logikanya untuk masalah orang lain. Makanya kalau kasih nasihat pinternya luar biasa. Giliran ada masalah, baperan luar biasa. Nggak ada Tuhan dulu dah. Nggak ada gereja-gereja. Lagi galau Bu Pendeta. Nah, bertobat ya. Nah, kita mau lihat kriteria hidup sebagai anak-anak Allah. Indikatornya apa sih Bu Pendeta? Supaya saya tahu saya layak nggak dapat predikat sebagai anak Allah. Yuk kita checklist ya. Yang pertama, hidup dipimpin roh Allah. Roma 8 ayat 14, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hidup saudara sudah dipimpin roh Allah? Aman Bu Pendeta, bukan amin. Saudara percaya ada Roh Kudus di dalam saudara? Percaya. Hidupmu setiap hari sudah dipimpin Roh Kudus? Amin. Ya, hari ini saya dipimpin Roh Kudus Bu Pendeta. Buktinya saya duduk manis di gereja. Minggu lalu kemana? Wah, minggu lalu saya dipimpin drama Korea Bu Pendeta. Sayang episode terakhir. Hidup dipimpin roh Allah itu sebenarnya sama dengan melakukan kehendak Allah. Karena roh Allah di dalam kita itu Allah sendiri. Dan Allah ada di mana-mana. Allah di hati saudara, ada di hati kamu, di hati saya. Jadi ketika hidup kita dipimpin roh Allah artinya satu, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Bandingkan Matius 7 ayat 21, kita baca 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang. Syarat masuk sorga ternyata bukan beragama Kristen. Syarat masuk sorga ternyata bukan punya karunia-karunia rohani. Syarat masuk surga bukan aku bisa melayani luar biasa, aku bisa mengusir setan, aku bisa bernubuat, bukan. Syarat masuk surga cuma satu, ketika hidupmu melakukan kehendak Bapamu di surga. Amin. Bagaimana melakukan kehendak Bapa? Sederhana. Kalau kamu percaya ada Roh Kudus dalam dirimu, setiap hari, setiap saat, setiap detik, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau ada masalah makanya diam dulu. Jangan langsung begitu ada trigger, ada begini lagi. Oh, jangan. Diam dulu. Tuhan,
Saya mau bereaksi apa? Mau berespon apa ya? Tuhan kasih saya hikmat. Bicara dulu dengan diri sendiri. Karena diri sendiri bukan sekedar dirimu. Ada roh Allah di dalam sini. Sehingga kata-kata yang keluar itu kata-kata yang sesuai kehendak Allah. Amin. Yang kedua, indikatornya apakah saudara layak disebut sebagai anak Allah atau tidak adalah lahir baru. Yohanes 3 ayat 3, kita baca 2-3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tempat tinggalnya Bapa kita. Jangankan masuk, lihat aja kagak boleh kalau nggak lahir baru. Amin. Saya tanya, saudara sudah lahir baru belum? Zaman dulu kalau ada orang dibaptis keluar, wah selamat ya lahir baru ya. Lahir baru tuh hanya beberapa detik cemplung di air. Makanya orang, wah pendeta kapan sih dibaptis? Nah, saudara pernah lihat orang ibu-ibu yang melahirkan? Saudara, saya sudah melahirkan 3 kali. Untuk sampai di kata melahirkan itu ada mengandung 9 bulan. Kenapa Yohanes 3 ayat 3 memakai kata kelahiran baru? Artinya lahir baru itu bukan simsalabim. Bukan hanya ketika saudara cemplung dibaptis. Bukan ketika saudara agama lain terus jadi Kristen. Kelahiran baru itu satu proses yang panjang. Makanya di ayat-ayat selanjutnya, kamu tidak bisa melihat angin itu dari mana ke mana. Tapi kamu bisa merasakan. Orang yang lahir baru kita nggak tahu. Tetapi buahnya pasti bisa kita lihat. Amin. Pertanyaan, bagaimana proses memiliki hidup yang dipimpin oleh roh sehingga layak disebut sebagai anak-anak Allah? Hidup saudara sudah dipimpin roh setiap hari? Sudah apa belum? Sudah? Amin. Astaga, menilai diri sulit banget. Kalau lihat orang lain cepat sekali. Kalau kita sadar kita belum dipimpin roh setiap. Saudara kalau nggak dipimpin roh, saudara nggak akan lahir baru. Manusia itu punya 2 titik ya. Titik di mana dia nggak bisa diubah lagi. Yang pertama itu namanya titik lahir baru. Yang kedua adalah titik menghujat Roh Kudus. Ini bicara konteksnya Kristen ya. Orang kalau dengar firman kagak mau bertobat, dengar firman, sampai titik dia ke gereja, mati di gereja sekalipun, hatinya sudah keras nggak bertobat, itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Tetapi ada orang dengar firman, orang jahat mau dengar firman, mau berubah, dengar firman, mau berubah, dengar firman, mau berubah, dengar firman, mau berubah, jatuh bangkit semangat lagi sampai titik dia mengalami kelahiran baru. Amin. Sudah lahir baru, lahir dari atas. Nah, bagaimana bisa lahir baru? Cuman satu, hidupmu dipimpin Roh Allah setiap hari. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita percaya. Itu bukan sekedar magang di sini loh, diam. Tapi dia mau bekerja, namanya aja Roh Kudus. Dia mau menguduskan kita. Supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita dipimpin Roh Allah setiap hari? Supaya kita bisa lahir baru. Supaya ketika kita mati kita disebut nama kita sebagai ahli waris kerajaan sorga karena kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Baca sama-sama Roma 8 ayat 28 dan 29. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai. Amin. Saudara bisa melihat kebaikan Tuhan di balik setiap pergumulan hidupmu. Ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin.
Kalau baca Roma 8 ayat 28 jangan berhenti di situ. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, bukan hanya hal-hal materi, tetapi goalnya supaya kita menjadi seperti Yesus. Sehingga Yesus disebut yang sulung, anak Allah yang sulung. Kita adik-adiknya, kita anak-anak Allah. Yesus disebut anak Allah karena ketaatannya. Saya dan saudara disebut anak Allah karena apa? Karena ketaatan kita setiap hari mau dipimpin oleh Roh Allah. Sampai kita mengalami kelahiran baru. Nah, bagaimana caranya Tuhan mengajar mendidik kita? Cuman satu, Roma 8 ayat 28 apa? Dalam segala keadaan. Jadi saudara sekarang lihat saya buka mata. Jangan cari-cari masalah ya saudara ya. Tapi saudara diam aja itu bisa ada masalah, betul enggak? Persoalan yang datang kepada kita itu tidak ada yang jadi dengan sendirinya. Mungkin karena kesalahan, oke. Kebodohan, oke. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kesalahan kebodohan kita itu akan membawa hikmah pelajaran yang luar biasa. Tetapi ada juga kita dalam persoalan itu karena orang lain yang merugikan kita, mengkhianati kita, yang gak baik. Pokoknya karena faktor dari luar. Di dalam kekristenan sejati, ajaran Alkitab, mau masalah dari kamu, mau masalah dari luar, gak masalah. Selama kamu punya hati yang mengasihi Allah. Allah bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan sekedar kasih saudara solusi. Ada yang sakit doa sampai mati tetap sakit, gak ada mujizat. Ada yang hidupnya pas-pasan, sudah berdoa kerja keras ya tetap aja gak jadi orang kaya sampai mati. Kebaikan itu apa? Membentuk karakter kita. Membentuk kita berubah sifat-sifat. Dari kodrat dosa sampai berubah menjadi kodrat ilahi. Lewat apa? Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Lewat kekurangan, lewat sakit penyakit, lewat doa yang gak dijawab, lewat dibully oleh orang lain. Itu menjadi sarana Tuhan memproses kita. Supaya kita segambar dengan Kristus Yesus. Sehingga Yesus disebut yang sulung. Dan kita layak mendapat predikat anak-anak Allah. Kita adik-adiknya Yesus di kerajaan sorga. Makanya kalau ada peristiwa kejadian tidak sesuai harapan. Jangan bilang dalam nama Yesus aku tengking masalah ini. Solusi itu cuma nomor 2. Sampai mati gak dapat solusi gak masalah. Yang penting peristiwa ini apa aku pelajari di dalam. Apa yang membentuk karakterku? Apa yang harus diubah dari sifatku? Apa yang harus diubah dari perbuatanku? Apa yang harus diubah dengan kebiasaan-kebiasaanku? Lewat peristiwa-peristiwa ini. Lewat peristiwa anak saya kemarin, hati saya jadi down juga di awal. Tapi begitu terakhir, sudah gak bangga-bangga banget. Saya belajar rendah hati, jangan sombong. Tapi saya bilang setiap keadaan yang kita alami, kalau terjadi dalam diri kita, itu Tuhan sudah ukur di waktu yang pas. Makanya respon kita tidak boleh salah. Karena 1 Korintus 10 tidak ada kejadian yang melebihi kekuatanmu. Dan kalau kejadian menyakitkan sekalipun itu datang kepadamu, Tuhan tahu itu di waktu yang tepat. Tidak ada yang salah di luar sana. Yang salah cuma satu. Ketika respon kita tidak mau diatur oleh Roh Kudus. Ketika respon kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika respon kita balas dendam, berbuat yang tidak sesuai kebenaran. Itu yang salah. Amin saudara. Baca sama-sama 2, 3. Enggak ini kan yang tadi. 1, 2, 3. Pada umumnya manusia mengalami krisis identitas. Akibatnya manusia mencari nilai diri dari kekayaan, kehormatan, dan pengakuan dari orang lain. Hanya di dalam Yesus manusia bisa menemukan identitas diri yang sesungguhnya. Hidup seperti Yesus hidup,
Itulah manusia rancangan Allah semula yang memiliki nilai kekal. Amin. Mungkin saudara sampai mati tidak menjadi orang kaya raya. Mungkin saudara sampai mati tetap pas-pasan, tapi janji Tuhan pasti dicukupi. Mungkin saudara sampai mati tidak akan menjadi orang yang terkenal, yang tenar. Mungkin sampai mati saudara tidak akan dihargai seperti harapan saudara. Enggak masalah. Identitasmu bukan dari pengakuan orang. Identitasmu bukan dari benda-benda yang kamu miliki. Rumah, kendaraan, mobil, bukan dari itu yang membuat kamu bernilai. Nilai dirimu cuma satu. Karena Allah tinggal di dalam kamu. Karena kamu diberi kesempatan menjadi anak-anak Allah. Makanya wujudkan nilai dirimu itu dengan mau dipimpin Roh Allah. Sampai titik lahir baru. Sehingga kita mati ketemu pengadilan Tuhan. Nama kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Bapa kita di sorga. Amin. Selamat berjuang. Tuhan memberkati.